Tauhid, move together. Takbir. Akhirnya nggak semangat, sudah dapat serapan lontong yang nggak semangat. Coba kita gemparkan dan semoga panggilan takbir kita akan menggerakkan sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita untuk datang dan bersama dalam dakwah Al-Quran ini. Lebih kuat lagi, takbir. Takbir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Berdoa kita dengan datangnya Ahlul Quran di kampung kita tercinta, Kampung Pasar 1 Arab Saudi, arah bagian Setiabudi. Subhanallah, ini Arab Saudi juga kan. Jadi kalau nggak habis Quran ini tragedi. Ini ada orang Arab Saudi. Datangnya Ustadzul Al-Kiram, muda umurnya, tapi mulia karena dimuliakan dengan Al-Qurannya. Kalau ITB pernah terkenal dengan Profesor Dr. Habibie, dan hari ini hadir kokoh muda baru yang tidak hanya terkenal di bumi, bahkan sampai di atas langit. Subhanallah, umurnya muda tapi alhamdulillah sudah menikah. Jadi kecewa buat ibu-ibu nggak bisa jadikan mantu ya. Tapi Allah, mana tahu dia berniat ya, masih ada seat, 3 seat yang masih kosong, kasih seat yang pertama. Hafiz Quran istri 1 itu mubazir, bisa istrinya 4, 1 istri anaknya 20. Subhanallah, 80 hafizul Quran. Ada minat? Ada. Baiklah, Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa semoga berkah setiap butir pasirnya, setiap tanah kita, setiap udara yang ada di kampung kita ini menjadi energi baru, atmosfer baru, lahirnya generasi-generasi Quran di kampung kita. Anak-anak hafizul Quran kita mana? Angkat tangan, mana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Muhammad. Baik, insyaallah telah berhadir bersama kita hamba yang dimuliakan Allah dengan Al-Qur'annya, hamba yang dimuliakan oleh para malaikat dengan Al-Qur'annya, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, Ustadz Nuh, tentang kalam dari Abu Bakar As-Siddiq, salah satu kunci selamat dari akhir zaman ini, berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Profil kita baca, beliau lahir di Sigli, Nagro Aceh Darussalam, tepat pada tanggal 21 September 1993. Beliau mulai dikenal sejak aktif sebagai imam muda di kampus ITB, tepatnya di Masjid Salman dan Masjid Al-Latif Bandung. Sejak tahun 2012 beliau unggah di media sosial kegiatan-kegiatan syiar bagaimana imam muda hafiz Quran menjadi bagian dari warna baru media sosial. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang punya Instagram mohon follow dan like. Sudah ada 4 juta Ustaz ya? Sudah ada 4 juta kurang lebih. Kita harus viralkan terus, karena Cristiano Ronaldo pengikutnya 300 juta.
ya. Padahal Bapak Ibu kalau main bola cengat-cengapan itu nafasnya. Kalau jadi followersnya Cristiano Ronaldo, ya manfaatnya kurang. Kalau jadi followers beliau, membuka saja Instagram beliau, ya dengan mendengarnya saja sudah menjadi pahala. Ya. Tengok main bola kan nggak ada pahalanya, ya. Tapi dengar Al-Quran dan dakwah Al-Quran, beliau update status terus dengan syiar Al-Qurannya. Kemudian alhamdulillah di YouTube channel beliau juga aktif, kita bisa mengikuti. Followersnya sudah mencapai 2 jutaan, ya. Mari sama-sama kita syiarkan dan kita viralkan kepada anak-anak kita agar kiranya konten-konten media sosial dapat lebih positif dengan menghidupkan hati dengan Al-Quran sebagai tema kita pada pagi hari ini. Ya, orang tua beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dan berbahagia, dan semoga kita dianugerahkan anugerah yang sama sebagaimana Bapak Dr. Handus Haji Hasbala Usman, ayahanda beliau, dan ibunda Dr. Anda Haji Hasnidar Sulaiman. Ayah beliau terakhir sebagai kepala sekolah di SMA di Pidi, Aceh. Kemudian ibu beliau adalah pensiunan guru madrasah aliyah negeri Man. Subhanallah. Takbir. Takbir. Baik, selanjutnya 2017 biiznillah beliau ketemu dengan bidadarinya. Subhanallah. Ya, tadi kami doakan Ustaz, katanya kalau habis Quran istri satu itu mubazir, gitu ya. Para Ashabul Kahfi ini mereka berjuang melawan kezaliman, karena saat itu mereka menghadapi seorang penguasa, seorang raja yang zalim yang memaksa masyarakatnya untuk murtad, sehingga mereka nggak tinggal diam. Mereka berdakwah, mereka berusaha menyelamatkan masyarakatnya. Jadi yang kedua, pemuda yang keren itu karena dakwahnya, peduli terhadap sesama, gak egois dengan diri sendiri, perjuangan membela agama Allah. Itulah pemuda yang keren. Hingga pada akhirnya saat udah mentok gak ada lagi solusi, terpaksa melarikan diri, dan Allah tidurkan mereka di dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun. Keajaiban dari Allah terjadi. Siapa mereka? Para pemuda yang istimewa. Nanti kalau kita lihat lagi kisah yang lain di dalam Al-Quran tentang pemuda, misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 60, Allah berfirman, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar ada seorang anak muda yang mencela Tuhan-Tuhan kita, disebutkan namanya Ibrahim. Fata itu adalah usia Nabi Ibrahim. Waktu itu usia pemuda, sudah punya iman yang luar biasa, simbol tauhid, Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tapi ternyata lagi-lagi pemuda yang keren itu karena keimanannya, kemudian gak egois dengan diri sendiri. Yang penting saya udah soleh, yang penting saya udah taat, udah ahli ibadah, mati masuk surga. Ternyata bukan itu pemuda yang keren, tapi yang memikirkan nasib orang banyak. Itu baru pemuda. Kalau pemuda cuma mikirin nanti kerja di mana, nikah sama siapa, kapan, usia berapa, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya istri sendiri, ya iyalah masa istri tetangga, gitu ya. Itu bukan pemuda yang hebat. Bahkan dalam urusan dunia hari ini, misalnya kalau kita mau bangun perusahaan, bikin bisnis, startup dan lain sebagainya, pengen gaya-gayaan doang, pengen keren doang, jual produk, jual jasa, belum tentu usahanya berkembang. Jangankan berkembang, bertahan aja susah. Tapi coba kalau berangkat dari menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, hadirkan solusi untuk orang banyak, sehingga produk atau jasa kita dibutuhkan, bisnisnya berkembang, bertahan, survive, berinovasi dan seterusnya. Jadi sekali lagi, yang mikirin diri sendiri doang itu gak sukses, bahkan dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Jangan mau masuk surga sendirian, karena surga Allah itu wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Baik, Syekh muda kita, ini jam terus berjalan. Mungkin dari anak-anak muda kita ada yang kepo dan ingin tahu bagaimana supaya semakin keren seperti Syekh muda kita. Jadi di sini Ustaz, memang masjid ini, masjid pembeda Al-Furqan, suka membesarkan
Jangankan Syekh, UAS saja ada di sini, ya kan? UAS Andi Simangunsong, ya kan? Jadi sudah biasa di sini, ya. Bagaimana membesarkan. Jadi ada murid kami, ini murid dari Ustaz, ya. Kami besar di Al-Furqan. Harusnya hadir Ustaz Rudiawan Sitorus. Ya. Sama-sama jadi dai di sini, jadi Ustaz di sini, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi anggota DPRD Medan, ya. Jadi memang Al-Furqan termasuk salah satu masjid yang melahirkan kader-kader. Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir sudah pernah di sini, ya. Kami Rizik juga sudah pernah kemarin, ya. Insya Allah semoga menjadi keberkahan. Jadi kita memang daulat beliau sebagai syekh muda, ya. Inilah Al-Furqan, ya. Kalau tadi dibilang beliau orang Arab, itu kan minyaknya di bawah tanah. Orang Al-Furqan mukanya pun berminyak, subhanallah. Harusnya lebih kaya dari orang Arab, ya. Baik. Ashabifil jannah. Pertanyaan, waktu kita terbatas karena beliau nanti, ya, jam 7 harus bergerak, ya. Semoga nanti ada penanya terbaik dan mendapatkan gift langsung dari El Tauhid Foundation Sal Palestina. Itu satu. Nanti siapkan pertanyaan terbaiknya. Yang kedua, Syekh muda kita Ustaz Muzammil, ini ada Al-Quran, ya, yang akan kita dakwahkan, sebarluaskan. 50 juta yang dikatakan oleh Ustadz tadi belum mampu membaca Al-Quran. Itulah Indonesia, ya. Kalau katanya UAS kita, UAS Andi Simangunsong, jangankan Arab Gundul, Arab Gondrong aja masih payah Ustaz. Arab Gondrong saja payah, makanya dibaca tadi pakai Latin, ya. Ini keadaan kita, maka ini insya Allah menjadi bagian dari dakwah. Dan spesial edisi untuk hari ini mendapat keberkahan dari beliau, ya. Bagi siapa yang minimal menyumbangkan 10 mushaf Al-Quran, satu mushafnya 100.000, 10 hanya 1 juta, satu Al-Qurannya khusus nanti mendapatkan tanda tangan dari artis surga kita Syekh Muda Ustadz Muzammil, khusus yang paket 1 juta, 1 juta, satu dipegang, 9-nya akan diwakafkan dan dihantarkan ke pelosok-pelosok. Insya Allah kepada panitia yang menyebarkan, ya, gerakan minimal 100.000 satu Al-Quran kita sedekahkan untuk pelosok-pelosok. Fadhol, silakan kepada panitia sambil jalan, sambil kita mendengarkan pertanyaan dari audiens. Ya, silakan berjalan kepada panitia untuk gerakan wakafnya. Dan bagi yang mau berakad nanti khusus edisi tadi yang mendapatkan tantangan dari beliau, konfirmasi kepada panitia. Baik, Fadhol, ada yang mau bertanya? Fadhol, silakan. Ya, yang muda dulu, ya, silakan Ustaz. Yang ini dulu, Ustaz. Izin Ustaz, ya, mewakili. Berdiri. Silakan, ya, pada satu poin waktu terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya, nama saya Muhammad Yusuf. Jazakallah telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Jadi pertanyaannya langsung saja kepada Ustaz Muzammil, yaitu menurut pengalaman saya, Ustaz, dulunya saya pernah menghafal beberapa juz Al-Quran, ya. Terus seiring dengan jalannya waktu, hafalan itu kok lama saya rasa makin susah, gitu, Ustaz. Makin susah. Penyebabnya gimana maksudnya? Jadi ketika menghafal ayatnya kok saya rasa semakin lama kok semakin susah, kok semakin berat, gitu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ini semua, gitu, Ustaz? Ya, sebelum sekolah baron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita bisa jelas satu-satu. Jadi yang di luar sana berubah, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maratua Solih Nubis. Saya berasal dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Jadi saya mau bertanya kepada Al Ustadz. Kita kan tahu di engineering itu kan sibuk, banyak tugas, banyak praktikum, banyak asistensi dan lain-lain. Jadi saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara dan komitmen Ustadz untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran sehingga
berguna untuk banyak orang itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua pertanyaan awal ya, nanti yang untuk Hafizah yang di belakang, untuk akhwat kita yang Hafizah, kalau ingin bertanya nanti juga boleh dikasih sessionnya ya Ustaz. Singkat padat fadhol Ustaz. Menghafal Al-Quran itu, kalau Allah anugerahkan kita kemampuan bisa dalam waktu yang cepat, itu adalah nikmat. Tapi kalau ternyata kita menghafalnya lambat, itu juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling penting itu bukan seberapa cepat, bukan seberapa banyak hafalan kita, tapi seberapa istiqomah kita bersama Quran. Karena orang yang udah hafal pun harus murajaah seumur hidup. Bukan ketika kita udah hafal, cepat nih, langsung bisa, terus kita nggak ulang lagi. Statusnya sudah jadi penghafal Quran, kan nggak begitu. Statusnya sudah hafal, sudah tasmi', sudah setoran, sudah syahadah, kan itu. Tapi ketika istiqomah murajaah, mengulang-ulang. Jadi kalau ada ayat surah yang kita lama menghafalnya, nikmati. Karena pahalanya pada proses, bukan pada hasil. Manusia mungkin mengapresiasi hasil, selamat dapat juara segala macam, tapi Allah membalas setiap jerih payah kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang kedua, Kemudian kedua, kalau sibuk, semuanya sibuk ya. Yang membedakan adalah gimana kita memanage waktu yang Allah berikan 24 jam dalam sehari. Kenapa ada orang yang usia muda pencapaiannya, karyanya luar biasa. Yang berbeda adalah manajemen waktunya. Maka saran saya coba belajar bagaimana Rasulullah SAW membagi 24 jamnya. Kapan Nabi tidur, kapan Nabi bangun, berapa kali dalam sehari Nabi tidur, gimana pola makan Nabi. Kalau kita ikut sunnah Nabi, insya Allah kita sehat, mulia, produktif, mudah insya Allah untuk menjadi ahlul Quran. Karena perjuangan untuk mengumpulkan Quran itu berat sebenarnya. Mempelajari Quran memang Allah mudahkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan, misalnya di surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Quran itu perkataan yang berat, maka butuh energi tambahan. Salah satunya qumil laila illa qalila, bangun di malam hari walaupun sebentar, kecuali sedikit. Jadi kalau ngaku gak punya waktu, coba bangun malam untuk tahajud. Kapan waktu untuk murajaah? Kapan prime time terbaik untuk Al-Quran? Kata Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu sangat tepat untuk fokus, untuk khusyuk, dan bacaan di kala itu lebih berkesan. Gak punya waktu untuk murajaah? Minimal hafalan kita ulang dalam sholat-sholat sunnah kita, dalam sholat tahajud, sholat duha. Dan memang perjuangan untuk mengumpulkan Quran itu kan berat. Tapi ketika kita udah melewati masa sulit itu, ujungnya adalah mudah dan nikmat. Itulah ibadah. Awalnya berat, lama-lama terbiasa, ujungnya nikmat. Makanya kenapa sholat diperintahkan sejak anak 7 tahun, 10 tahun, bahkan boleh pukulan pendidikan gitu kan, supaya pembiasaan. Quran juga begitu, biasakan, paksakan dulu di awal, lama-lama terbiasa, ujungnya akan nikmat. Saat kita belum belajar baca Quran, gak nikmat, baru ngaji bentar, ini kayak keluh lidah kita. Tapi kalau udah lancar, nikmatnya Masya Allah. Hafalan juga begitu, belum lancar, loading kan, ini lanjutannya apa lagi ya? Ini muflihun atau apa, ujungnya bisa ketukar segala macam ketika belum lancar. Tapi ketika udah mungkin, Masya Allah, nikmat. Kenapa para ulama dulu bisa khatam setiap hari Al-Quran? Bahkan Imam Syafi'i selama bulan Ramadan sehari 2 kali khatam, sebulan 60 kali khatam. Karena Al-Quran itu sudah bersamanya, ada dalam dadanya, dalam jiwanya, ringan, mudah. Tabarakal ladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini salah satu ayat di surah Al-Furqan. Kalau udah lancar, nikmat. Tapi kalau belum lancar, belum senikmat kalau kita udah punya hafalan mungkin. Jadi istiqomah terus, berusaha nikmati setiap prosesnya ya. Bukan hanya menghafal, tentu kita perlu pemahaman, perlu mentadaburi minimal dengan terjemah. Lebih baik lagi tafsir atau berguru langsung ke ulama, biar kita bisa memahami Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Insyaallah. Wallahu a'lam. Takbir. Takbir. Baik. Alhamdulillah, ini Ustaz Mudammil ingin mendapatkan tabarruk dari antum. Ustaz Irwan bersedia mensedekahkan 10 mushaf ya
untuk gerakan pedalaman ini sudah dimulai. Ini yang mewakili Musafirin kayaknya Pak Haji Ruslan juga harus menjadi bagian, ambil bagian. Masya Allah. Tabarakallah. So Pak Haji, ambil satu Pak Haji ya? Atau ambil dua, kan dua orang dari Musafir. Ya baik. Insyaallah Ustaz dari ibu-ibu belum mengambil bagian, ya silakan ambil bagian mendapatkan tabaruk dari setiap, bukan tanda tangan ya, tabaruk Al-Qur'annya ya, dari setiap pena Qur'annya itu merupakan bagian dari 30 juz Al-Qur'an insyaallah, dan pahala Qur'an yang kita sebarkan di pedalaman tidak hanya untuk kita, juga menjadi pahala jariah untuk Ustaz kita tercinta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang dari Hafizah ada yang mau bertanya? Yang dari belakang mewakilkan ini ibu-ibu ini An-Nisa wa Imadul Bilad, ini yang melahirkan rahim-rahim mufassir Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan saya, Ustaz, kita pernah menghafal Al-Quran. Kemudian kita itu tidak dapat memurojaah semua, bahkan ada hafalan itu yang mungkin hilang, lupa. Jadi apakah ada dosa ataupun jadi penghalang gitu ya, jadi penghalang ya. Ya, menjadi penghalang bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hafiz Quran itu dijaga Bapak Ibu. Jangankan lihat aurat anak gadis, aurat nenek-nenek aja hilang itu satu surat ya. Subhanallah, hafiz Quran itu. Oke, nenek-nenek tolong jaga auratnya betul ya. Kalau nenek-nenek nggak jaga aurat lagi ya. Baik, ada satu lagi, Fadal. Iya, dari ACT, silakan Bang Dani. Ya. Insyaallah kapan bersama Muzamil juga bisa rusul dari ACT Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Hendra. Jadi yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah di usia muda saya sudah mempunyai anak dua gitu ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, saya minta tips dari Ustadz untuk gimana caranya mendidik anak itu dari kecil sudah menjadi hobi untuk bersama Al-Quran gitu Ustaz. Soalnya kemarin saya juga beberapa tips kayak dari mengandung kita bacakan Al-Quran setiap hari 1 juz sampai sekarang gitu kan, setiap harinya. Jadi apalagi nih tips selanjutnya Ustaz, biar anak itu betul-betul di usia sekarang, usia anak saya 6 bulan sama 2 tahun. Jadi jaraknya cukup dekat dan insya Allah memang mau didekatkan terus sama Al-Quran gitu Ustaz. Mohon tipsnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, barokah. Sebelum Ustaz menjawab ya, kalau kita famous dan familiar dengan YouTube dan channel beliau familiar dengan tutorial qiraah Al-Quran ditambah Qur'an saja. Mungkin bisa dimulai Ustaz dites dulu 8 cara baca. Nanti beliau akan contohkan, dimulai dari bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim dengan yang antum sering viralkan di media sosial antum. Anak-anak bisa mengikuti, nanti siapa yang bisa identik mengikuti, insya Allah dapat hadiah syal langsung dikalungkan oleh ya Syekh muda kita. Bapak silakan saya menjawab pertanyaan saya. Dalam ilmu nazam atau maqamat, irama-irama yang bisa kita gunakan ketika membaca Al-Quran itu ada 7. Ada juga ulama yang mengatakan 8 ya, yang paling masyhur. Maka saya coba contohkan ya masing-masing dari setiap irama. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita untuk bisa istiqomah dengan Al-Quran. Yang pertama, maqam kurdi atau irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mu'ajjam atau jiharkah? Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau ngaji biasanya irama yang mana? Kita diajarin ngaji dulu waktu kecil itu kayak A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan variasi yang sederhana. Jadi pilih aja salah satu, gak harus bisa semua ya. Biar kita bisa menikmati lantunan Quran kita. Baik Ustaz, tadi apa yang menjadi penghalang hafalan Al-Quran yang sudah dihafal dan bagaimana kiat sukses ya melahirkan generasi Qur'ani nanti? Fadhil Ustaz. Baik, bismillah. Kalau ditanyakan apakah berdosa melupakan Al-Quran, kalau sengaja iya. Kalau karena kesibukan, wallahu a'lam, ulama berbeda pendapat. Tapi selagi hayat masih dikandung badan, selagi kita masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, yuk kita berusaha, yuk kita ambil kembali hafalan Al-Quran yang telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar, murajaah, menghafalkan kembali. Yang penting kita terus berusaha biar kita ada hujjah nanti di hadapan Allah. Kita menghafal Quran tapi kita berusaha untuk menjaganya, walaupun mungkin nggak sampai, mungkin belum sempat 30 juz, tapi kalau Allah wafatkan kita berikhtiar, kita berusaha, kita istiqomah untuk bersama Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah catatkan kita ke dalam golongan hamilul Quran, hafidul Quran, ahlul Quran yang merupakan ahlullah, keluarganya Allah nanti di akhirat. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi banyak yang gugur di medan jihad, di medan perang. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Padahal waktu itu belum turun Al-Quran 30 juz. Mereka baru hafal sebagian. Ketika mereka wafat, mereka termasuk ahlul Quran. Maka begitu pun dengan kita. Ketika kita berusaha, niat kita, tekad kita adalah 30 juz. Di tengah jalan belum selesai, tapi kita berusaha, maka insya Allah Allah golongkan kita ke dalam golongan ahlul Quran. Apa yang menghalangi kita? Dosa jelas. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti tidak akan pernah puas dengan Quran. Kenapa kita hari ini jauh dari Quran? Kok malas buat ngaji? Gak semangat buat menghafal, apalagi murajaah? Boleh jadi karena dosa kita. Maka perbaharui taubat, istighfar kepada Allah. Ya, jangan lupa tinggalkan zikir pagi petang. Di dalamnya ada doa sayyidul istighfar yang luar biasa. Kalau kita amalkan, kata Nabi, walaupun kita punya dosa sebanyak buih di lautan, akan Allah hapuskan, akan Allah ampunkan. Kalau kita baca di siang hari, di malam hari dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Coba hafalkan, coba resapi maknanya, amalkan setiap hari. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kenikmatan kita dalam beribadah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana caranya mendidik anak-anak yang soleh, yang ahlul Quran? Yang harus kita lakukan sebagai orang tua, doa salah satunya, karena inilah amalan yang dicontohkan oleh para nabi. Nabi Ibrahim doakan keluarga dan anak keturunannya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Zakaria belum punya keturunan juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa orang tua kepada anak dahsyatnya luar biasa. Bahkan mungkin kita pernah mendengar ya, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, masa kecilnya nakal, pernah enggak nurut sama orang tua, pernah minta sesuatu
ke orang tua nggak dikabulin, marah sama orang tua, ya. Ketika ibunya menjamu tamu dengan makanan, udah disiapin hidangan, ya. Syekh Sudes yang marah di masa kecil, lemparin pasir ke makanan-makanan tersebut. Ibundanya Syekh Abdurrahman As-Sudais marah. Ketika marah, apa yang diucapkan? Ilham, pergi kamu. Ja'alakallahul imam al-haramain. Semoga kamu bisa jadi imam Masjidil Haram. Ini hanya perkataan, bertepatan dengan aminnya para malaikat, boleh jadi menjadi doa. Karena perkataan itu doa, maka ucapkanlah yang baik-baik untuk anak kita. Apalagi kalau kita doakan kebaikan. Ini luar biasa, dahsyat sekali ya pengaruh doa orang tua terhadap anak-anaknya. Mungkin kita hari ini, mungkin saya hari ini adalah berkah dari doa-doa umi saya, orang tua kita, insya Allah. Jadi jangan lupakan doa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua kalau pengen punya anak soleh, pengen punya anak yang ahlul Quran, harus memulai dari diri sendiri. Karena anak-anak itu bisa gagal menerima nasihat, tapi tidak pernah gagal meniru apa yang dilihat. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya, mendawamkan Quran di rumah setiap hari, sudah dibacakan dalam kandungan, sudah diajarkan ya, istiqomah adalah tuntunan Quran setiap hari di dalam rumah ya. Kalau nggak bisa sendiri, mungkin diwakilkan oleh speaker aktif, juga nggak masalah ya. Yang penting Quran itu hidup di rumah kita, insya Allah, maka anak-anak itu akan dengan mudah, agar sangat cepat sekali karena masih bersih dari dosa, menangkap Al-Quran, insya Allah. Jadi kesolehan orang tua itu penting sekali ya. Saya teringat kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi, ketika Nabi Musa alaihissalam berburu ke Nabi Khidir, sampai ke suatu negeri, mendapati suatu masyarakat yang sangat pelit. Tahu-tahu malah ada bangunan sebuah rumah yang temboknya hampir roboh dibangun oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes, padahal syaratnya nggak boleh nanya. Sehingga itu menjadi akhir pertemuan mereka ya. Nabi Musa dipecat sebagai murid. Pada akhirnya dijawab, kenapa? Ini masyarakatnya pelit, kita nyampe ke sini lelah, lapar, haus, kita malah nggak dikasih apa-apa sama masyarakatnya. Kok mau-maunya bangunin rumah yang hampir roboh dari masyarakat ini? Dijawab oleh Nabi Khidir, fa'arada rabbuka, ini Allah yang pengen, Rabbu yang menginginkan hal ini. Karena rumah ini adalah milik dua orang anak yatim. Ada harta anak yatim di balik tembok itu, Allah ingin menjaganya supaya tidak diambil oleh masyarakat yang pelit. Apa istimewanya dua orang anak yatim ini? Kata Allah, wa kana abuhuma salihah. Karena orang tua, karena ayah dari dua anak ini dulu adalah orang yang saleh. Kesolehan orang tua menjadi sebab penjagaan Allah terhadap anak-anak kita. Jadi kalau kita sebagai orang tua udah soleh, insya Allah meninggal besok juga tak apa-apa. Anak kita insya Allah akan Allah jaga, akan Allah tumbuh kembangkan. Fa'ambataha nabatan hasanah, dalam pertumbuhan yang baik insya Allah. Bahkan ulama ada yang mengatakan, wa kana abuhuma salihah itu kakek buyut 7 generasi di atas mereka. Ternyata kesolehan itu bisa turun 7 turunan. Jadi istilah 7 turunan itu mungkin dari sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Pentingnya kesolehan orang tua, karena orang tua yang soleh tahu mencari nafkah yang halal dan thayyiban untuk dibawa pulang ke rumah. Yang baik itu tumbuh dari yang baik, ya, dari rezeki yang halal lagi thayyib. Insya Allah anak-anak kita akan mudah untuk tumbuh dalam kesolehan, dalam ketaatan. Allah mudahkan menjadi ahlul Quran. Amin. Subhanallah, indah sekali. Dan alhamdulillah